Hadirin sidang jamaah salat Id yang berbahagia. Pada pagi hari ini, suasana hati kita berpadu antara sedih dan bahagia. Kita bahagia sebab kita usai melaksanakan tugas atau perintah Allah. Sebulan lamanya menjalani ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Naharuhu shaim wa lailuhu qaim. Siangnya puasa, malamnya berjaga atau qiyamul lail. Haus mencekik leher, lapar melilit perut, malamnya taraweh, dilanjutkan dengan tadarusul Quran dan segala bentuk ibadah dan ubudiyah selama bulan Ramadan yang kita jalani, baik ibadah wajib maupun sunnah, semuanya telah usai kita jalani. Semoga berakhir dengan nilai baik, diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puasa telah kita jalani, bahagia kita rasakan. Namun pada pagi ini pula kita juga merasakan sedih, terlebih hamba-hamba soleh Allah, arwah-arwah muqaddasah, roh-roh yang telah disucikan Allah. Kesedihan mereka bukan sebab apa-apa, hanya sedih karena ditinggal oleh Ramadan. Ramadan telah meninggalkannya. Syahrul Ramadan, syahrul siyam, syahrul qiyam, syahrul Quran, syahrul rahmah, syahrul maghfirah, fihi lailatul qadr, syahrul idkum minan nar, syahrul barakah, dan sebagainya. Hadirin sidang jamaah Idul Fitri yang berbahagia, Ramadan telah meninggalkan kita. Akankah kita bertemu kembali dengan Ramadan di tahun depan? Insya Allah, kalau Ramadannya pasti datang. Namun giliran Ramadan itu datang, apakah kita masih diberi umur panjang oleh Allah? Apakah kita masih hidup di dunia ini? Tidakkah Allah mengingatkan kita, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun? Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu, maka apabila telah datang waktunya ajal, mereka tidak dapat meminta penundaan sesaat pun dan tidak dapat pula meminta percepatan. Hadirin, betapa banyak saudara-saudara kita yang di tahun lalu, di tahun kemarin duduk dengan khidmat di samping kita, berada dan bersama kita menjalani ibadah salat Idul Fitri. Namun di tahun ini mereka tidak lagi bersama kita. Tak terbayangkan pula oleh kita, mereka kemarin malam mengumandangkan takbir, tahlil, tahmid, namun di pagi harinya ia tidak bisa menjalani ibadah salat Id karena berpulang ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka semuanya meninggalkan kenangan dan sejarah karena telah berpulang atau dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang salat Idul Fitri yang berbahagia, dari sinilah kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari pesan Ramadan setelah kepergiannya adalah, yang pertama, marilah kita menambah rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dan menumbuh suburkan rasa cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingatlah Allah dan jangan lupakan Muhammad. Ketika mengingat Allah, seketika itu pula kita tidak melupakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya fid dunya wal akhirah. Yang kedua, hikmah dan pelajaran dari pesan Ramadan setelah kepergiannya adalah rajin mengingat kematian dan lebih mempersiapkan diri dalam menghadapinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat, "Ayyul mu'min afdal ya Rasulullah?" Qal, "Ahsanuhum khuluqa." Orang mukmin yang utama itu yang bagaimana, hai Rasulullah? Qal, Rasul menjawab, yaitu orang mukmin atau mereka orang-orang yang paling baik akhlak atau budi pekertinya. Dan orang mukmin pilihan yang cerdas itu yang bagaimana ya Rasulullah? Rasul menjawab adalah
orang mukmin yang selalu mengingat kematian dan mempersiapkan diri berikut setiap amalnya tertuju pada kehidupan setelah matinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang jamaah salat Id yang berbahagia, yang ketiga, pesan setelah ditinggalnya Ramadan adalah mari kita tumbuhkan semangat cinta kasih terhadap sesama dan saling memaafkan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika pula ditanya oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, dalam bulan Ramadan itu ada Lailatul Qadar." Iya. Lantas, bagaimana kami ketika menemui Lailatul Qadar? Dan amalan apa atau doa apa yang aku haturkan, yang aku panjatkan kepada Tuhanku? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, berdoalah, Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, sungguh Engkau zat pemberi maaf dan Engkau mencintai orang yang suka minta maaf. Fa'fu anni, oleh karenanya maafkanlah aku ya Allah. Maafkan kami ya Allah. Maafkan kami ya Allah, yang selama ini banyak kesalahan dan keteledoran kami dalam menghamba dan mengabdikan kepadamu dan Rasul. Berapa kali kita sedikit-sedikit mengupdate status makanan, barang kesukaan kita, yang sebenarnya itu bukan milik kita hakikatnya. Namun dengan rasa bangganya, sesuatu itu kita buat status, kita pamerkan. Ketika itu kita juga lupa bahwa Al-Mun'im, sang pemberi nikmat, adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selalu melihat sesuatunya, lupa dengan pemberi sesuatu. Itu adalah sebuah bentuk kelalaian hati kita akan berzikir, mengingat dan rasa syukur kita kepada Allah yang sesungguhnya. Berapa kali kita sering mengecewakan Allah, berapa kali kita tidak ingin berbuat dosa, mengulangi kesalahan yang sama, namun pada akhirnya kita masih berani mengulangi lagi dan lagi kesalahan dan perbuatan dosa tersebut. Dari sinilah hadirin, marilah kita bersama-sama dengan momen Idul Fitri dan dari sisa umur yang Allah anugerahkan kepada kita semua untuk kita nyatakan akan kelemahan dan kerendahan diri kita selaku seorang hamba, yakni tersungkur dengan air mata taubah, tersungkur dalam sujud, bersimpuh selalu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Posisi yang paling disukai Allah dari seorang hamba adalah ketika hamba itu dalam keadaan bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Posisi yang paling disukai oleh Allah dari seorang hamba adalah posisi ketika seorang hamba itu lagi bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang diminta, yang diharapkan, yang dimohonkan ketika sujud akhir di dalam sholat, setidaknya 3 hal yang diminta. Yang pertama, Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuhata qablal maut. Yang kedua, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Dan yang ketiga, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala din. Ya Allah, aku mohon kepadamu akan taubat nasuha sebelum mati. Ya Allah, aku mohon kepadamu husnal khatimah, bagus pungkasane urip. Dan yang paling akhir, setidaknya berdoa, duhai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami selalu berpijak di atas agamamu. Hadirin sidang jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, dalam kesempatan yang penuh berkah ini, hablum minallah telah kita jalani dengan menjalani ibadah puasa selama Ramadan dan aktivitas ibadah dan ubudiyah di dalamnya. Hablum minallah telah kita jalani. Saatnya hablum minan nas, perbaikan hubungan kita sesama makhluk-makhluk Allah, khususnya yang bernama manusia. Kullu bani Adam khatta'un wa khairu khatta'in at-tawwabun. Setiap anak Adam pasti punya salah, khilaf dan dosa.
Sebaik-baik yang salah, berdosa, banyak hilang adalah mereka yang pandai dan gemar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Praktek tobat, kita berharap akan ampunan dan maaf Allah. Di sisi lain Allah pun menuntut kita harus memaafkan kepada sesama. Berjabatan tangan dengan sesama adalah solusi tepat untuk meraih ampunan dan maaf Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, Allah hadirkan, Allah suguhkan Idul Fitri kali ini. Allah suguhkan, Allah hadirkan Idul Fitri, bahwa Idul Fitri menggugah kesadaran kita. Idul Fitri adalah momen akan kesadaran kita, menyadari bahwa kita adalah hamba yang lemah, banyak kekhilafan dan keteledoran dalam menghamba dan mengabdikan diri kepada Allah dan Rasul-Nya. Dari sinilah Allah hadirkan Idul Fitri ini, agar kita benar-benar ma'rifatun nafsi, tahu siapa sesungguhnya diri kita selaku hamba di hadapan Zat yang Maha Agung, yang Maha Besar, Rabbul Alamin, Zat yang menciptakan alam semesta ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita hingga hari ini hadirin dihormati, disegani, dimuliakan orang lain, bukan sebab kita hebat, bukan sebab kita mulia. Kita disegani, kita dimuliakan, kita dihormati, namun karena satu alasan, karena Allah masih menutupi aib kita, mengampuni kita, memaafkan kita. Sekali lagi, itulah bentuk Rahman dan Rahim Allah kepada kita, dan sifat-sifat baik Allah yang lainnya kepada kita. Bayangkan bila itu tak terjadi, kita akan terkuak topeng keaslian kita selaku hamba. Maka dari sinilah, sehebat apapun status, pangkat, jabatan, dan kelebihan seorang hamba, hamba tetaplah hamba di hadapan Tuannya, Zat yang Maha Agung, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sinilah kita bisa mendengar akan pelajaran dan kisah keinginan Rasulullah SAW kepada Tuhannya. Menginginkan hanya satu, ingin menjadi Abdullahi wa Rasuluh, hamba Allah dan Rasulnya. Abdullahi haqqan wa haqiqatan, ingin menjadi benar-benar hamba Allah yang sesungguhnya. Hadirin rahimakumullah, dengan memohon ampunan kepada Allah dan berusaha melalui praktek saling memaafkan, semoga kesalahan dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, sebagaimana kembali ke fitrahan kita dari awalnya. Idul Fitri, ja'alanallahu wa iyyakum minal a'idina wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Semoga Allah jadikan kita semua dan panjenengan semuanya golongan aidin wal faizin, orang-orang yang kembali kepada fitrah dan mencapai, menemui derajat keberuntungan. Wa kullu amin wa antum bi khair. Dan setiap tahun kita, semoga kita lebih baik lagi dan lagi. Wa kullu amin ilallahi aqrab. Dan setiap tahun kita lebih dekat lagi kita kepada Allah. Wa ala ta'ati adwam, dan atas ketaatan kita teranugerai bisa menjalani dengan istiqomah atau langgeng hatal mamat, hingga ajal menjemput kita. Hadirin sekalian, laisal aid liman labisal jadid, walakinnal aid liman ta'atuhu tazid wa himmatuhu aliyah. Tidaklah hari raya dikata hari raya itu baju baru, akan tetapi yang namanya hari raya yang sesungguhnya adalah mereka atau hamba Allah yang ketaatannya selalu bertambah, himmahnya selalu aliyah untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.